Okay, hello everyone, welcome back to weekly puzzle dari Replicube ya guys ya. Jadi ini udah masuk minggu kelima berarti ya semenjak launching awal weekly puzzle dari Replicube. Berarti kurang lebih itu udah sampai puzzle ke-13 ya, puzzle ke-13 karena dalam satu minggu itu ada tiga puzzle seperti itu ya, yang easy, medium, dan hard. Nah, kita sekarang masuk ke yang easy lagi. Oke, nah jadi kalau kemarin kita udah menyelesaikan apa namanya tuh mountain cabin ya, itu kan yang hard ya, meskipun ya sebenarnya nggak terlalu hard sih. Nah, barulah sekarang kita masuk ke yang easy lagi, yaitu oke, ini dia ya, Tiny Challenge Redux 2. Nah, ini diuploadnya kemarin ya, tanggal 30. Nah, tanggal 31 sekarang itu udah terakhirnya lah, besok udah diupdate lagi yang baru lagi seperti itu. Jadi kita langsung selesaikan sekarang aja. Oke, katanya easy ya guys ya. Hmm, kayak mana cara kita membentuk ini 5 segitiga ya? Ya kan, ini kalau misalnya kita agak miringin dikit ya kan, itu dia jadi 5 segitiga. Bagaimana cara kita membuat 5 segitiga seperti ini gitu kan? Kalau 5 segi 4 oke lah kan, masih kepikiran gitu loh. Karena dia basisnya itu atau lantai bawahnya gitu ya, itu persegi gitu kan. Tapi ini segitiga semua, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita coba pakai salah satu caranya dulu aja ya. Dan ini anehnya ya, anehnya. Kenapa ini disebut easy gitu loh? Ini aja returnnya aja nggak ngurut. Coba lihat ya. Ini satu, ini 9, ya kan? Ini 8, ini 7, ini 16. Satu berarti yang paling ujung, yang paling ini ya, paling awal ya. 16 itu yang paling akhir. 7, 8, 9 di tengah. Itu pun nggak pas di tengah. Shit man. Oke, nggak apa-apa. Kalau warna nanti aja deh ya. Kita selesaikan dulu bentuknya. Karena ini kalau kita lihat ini sangat-sangat cocok kalau misalnya kita mau menggunakan rumus yang paling sederhana ya. Ya bisa juga sih kalau ini dibilang easy ya. Jadi rumusnya itu gampang. Kalau kita mau buat satu bagian dulu aja gitu ya. Yaitu X tambah Y tambah Z. Nah, gini. Ya kan ini rumus yang sangat umum ya. Ini untuk membuat apa namanya? Ya seperti apa ya? Seperti kontur zigzag seperti itu ya. Bukan zigzag sih, diagonal. Nah, diagonal kayak gini. Tapi kita cuma mau return nilai yang, kalau kita lihat di sini ya, berarti nilai yang dua aja nggak sih? Ya, kita mau return nilai yang dua aja ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat nah, yang di sini. Nah, ini kan kita mau return nilai yang duanya aja di sini nih tuh. Jadi kalau yang dijumlahkan semuanya itu hasilnya dua. Gitu ya. Di sini nggak ada sih, karena emang kalau kita lihat di sini ya, ini nggak pas banget. Coba biar lebih jelas kita langsung return aja. Oke, ini. Nah, ini ya. Dia udah mirip banget, cuman dia belum pas tempatnya. Oke, yang penting kita udah ketemu polanya ya. Berarti kita tinggal diubah aja plus minusnya nggak sih, ya kan? Misal minus X. Nah, baru cocok. Cocok ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita lihat ya, artinya minus X ditambah Y tambah Z itu sama dengan 2 ya. Ini kalau misalnya ditambahin semua X, Y, Z-nya ya kan, dan X-nya itu dalam kondisi minus, maka dia akan menghasilkan nilai 2. Nah, ini juga sama. Nah, sisanya tinggal kita pakai sama ya rumusnya. Kita tinggal pakai rumus ini, tapi tinggal dibolak-balik aja minus-minusnya gitu loh. Kalau yang ini udah X, berarti yang Z, yang Y-nya yang minus, baru yang Z-nya yang minus, gitu-gitu aja sih harusnya. Coba kita tes aja lah ya. Or X minus Y tambah Z gitu ya, sama dengan 2. Nah kan, bener kan? Oke, lanjut aja lah kalau kayak gitu ya kan. Easy peasy. Or X tambah Y minus Z. Sorry, bukan Z. X tambah Y minus Z sama dengan 2. Ada satu lagi di bawah. Kalau satu lagi apa ya? Berarti dia mirip sama yang kayak ini, ya nggak sih? Coba or lagi. Sekarang semuanya minus kali ya? Mungkin ya.
Tapi nggak tahu juga. Minus X, minus Y, minus Z. Bener ya? Bener guys. Wah, easy peasy ternyata. Bener sih, oke. Oke, udah jadi ya. Sekarang bagaimana cara kita mereturn warna-warna ini? Ini udah perfect banget, ya kan? Tinggal warnanya aja. Ini kalau misalnya dia urut-ngurut gitu ya warnanya ya, itu udah enak banget. Masa kalau gini harus kita return gini sih? If gitu kan, if Y sama dengan 2 dan return 1, if Y sama dengan 1 dan return 9 gitu kan, itu kan terlalu memakan kode ya. Gimana caranya? Oh, atau kita pakai ini aja, kita pakai listing ya. Listing bukan listing ya, listing itu ya lumrah dipakai di Python gitu ya, list, dictionary, tuple dan lain-lain ya kan. Tapi kalau di luar itu kita pakai yang namanya lookup. Nah, jadi lookup itu kayak apa ya? Dia akan menarget suatu titik tertentu untuk di return nilai tertentu gitu. Itu sih yang paling memungkinkan ya, supaya lebih pendek. Tapi kita harus bikin variabel. Nah, cara bikin variabel supaya dia nggak terlalu makan cycle ya, itu kita harus menggunakan lokal. Jadi dia hanya berfungsi di apa ya istilahnya ya, dia berfungsi di lokal aja gitu loh, posisinya gitu kan. Dia nggak langsung memakan kode secara global seperti itu. Jadi kita pakai lokal. Nama variabelnya misal color gitu ya, local color. Itu sama dengan, ya kan, baru kita kasih kurung kurawal, lalu kita isikan nilai target dan nilai returnnya gitu ya. Misal target kita dari Y sama dengan 2 gitu ya. Kita kan di sini cuma ngubah Y aja kan ya. X sama Z nya dia ngikut. Oke, berarti langsung kita tulis aja nilai targetnya itu. Target itu harus berada di dalam kurung siku ya, 2. Baru kita kasih sama dengan, baru kita kasih nilai returnnya. Yang di posisi 2 itu returnnya 1 ya kan. Baru yang di posisi 1 ya, Y sama dengan 1, itu kita kasih nilai kuning itu 9 ya. Baru yang di posisi 0 nilainya itu berapa ini? Oke, 8. Baru minus 1 ya, itu sama dengan 7 kan ya, merah itu suka lupa soalnya. Terakhir minus 2 yaitu 16. Oke, harusnya gini udah bener ya, harusnya ya. Sekarang tinggal kita return aja. Semua ini kita kurung, nggak usah dikurung apa ya, kurung aja deh coba. Nanti kalau yang nggak kurungnya tinggal kita cek aja. Tinggal kita coba-coba gitu ya. Kurung dulu, baru terakhir pasang N. Lookup. Oh, bukan lookup, sorry. Color. Nah, kita pakai color dari si Y. Oke, udah bener. Udah bener guys. Terus kok nggak ngaruh? Codingannya kan nggak salah. Op. Ada yang mengganjal. Oh alah, ini nggak masuk rupanya. Iya ya, nggak masuk ya. Dia kan nggak ini, nggak termasuk di dalam persamaan kita ini ya. Shit man, really shit man. Oke deh kalau gitu. Ini berapa sih? Oh 000. Oke kalau gitu, gimana caranya ya buat ngisinya ya? Ini kayak mau nggak mau ini sebenarnya cara apa namanya, cara kotor aja. Cara kotor aja biar kita cepat menyelesaikannya ya kan. Itu langsung kita pakai nilai, pakai input nilai manual ya.
or berarti x sama dengan 0, and y sama dengan 0, and z sama dengan 0, and 8. Mantap. Holy shit man. Lihatlah ini. Ini hanya untuk satu titik. Astaga, it's okay lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi code size-nya gede dah. Ya udahlah. Gimana lagi ya cara bikinnya? Itu udah paling ini sih. Udah yang paling memungkinkan. Males banget kalau misalnya bikin yang ini ya, yang lain ya. Ya udahlah, gampang lah ya. Yang penting kita selesaikan dulu ya kan. Seperti biasa, selesaikan dulu supaya nggak telat masuk leaderboard. Itu aja yang penting. Karena kalau misalnya udah miss ya kan, itu udah diarsipin, nggak bisa lagi kita masuk leaderboard gitu. Oke. Ini dulu ya, kita submit aja. Dapat berapa? 83, 24.000. Wow. Ini kurang bersih sih ya. Coba lihatlah ini. Kita berada di barisan paling akhir ya, meskipun bukan paling akhir banget, tapi ini cukup terakhir loh ini. 23.000 ini yang paling ujung ya. Code size-nya pun di rata-rata yang kecil di tengah-tengah sini. Rata-rata yang terbesarnya justru lebih lumayan gitu ya code size-nya ya. Ya mungkin memang benar kita kurang ini apa namanya? Kurang bersih ya modenya ya, tapi bingung juga ini dibentuknya gimana ya. Ya udahlah ya. Apa lah ya, gini dulu ya. It's okay, nanti kan kalau yang penting udah masuk leaderboard. Kalau udah masuk leaderboard itu, meskipun diarsipin, kita tetap masih bisa main kalau nggak salah ya. Tetap masih bisa apa namanya, mengoptimalkan lagi. Yaudah, it's okay, ini dulu aja. Mungkin kita perbaiki dikit ya, karena ini kita pakai full return. Kita bikin satu lagi yang pakai condition if else. Oke, if. Bentar, tadi masih penasaran ini kalau misalnya dihilangin kurungnya harusnya aman sih ya. Oh enggak, bener, harus kurung. Oke, if then return lumayan untuk cycle-nya ya, nambah ngurang 1000 ya kan, bukan ngurang 1000 nih, ngurang 1,0. Oke, lumayan lah ini ya, it's okay lah, nggak apa-apa meskipun nggak yang berpengaruh itu code size-nya, tapi nambah ya udah. Yang penting cycle-nya menurun seperti itu ya, jadi 23.000. It's okay, itulah sebuah perkembangan yang patut diapresiasi ya guys ya. Nah, waduh ini easy tapi ternyata nggak easy juga. Mungkin kalau misalnya kita tahu gimana caranya itu bakal easy banget. Tapi karena ini kita kebetulan nggak tahu caranya, atau mungkin nggak ngonek ya dengan caranya, dengan persamaan-persamaannya, jadi kita ya sedikit tertinggal di leaderboard. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba dulu aja ya kan. Nanti gampang lah kalau urusan optimasi gitu. Oke, cukup sekian ya. Thank you for watching ya kan. Sampai jumpa di weekly puzzle kita berikutnya. Thank you.